Selamat malam. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah Bapak sediakan untuk kami dalam tugas wawancara mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 terkait dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau sering juga disebut dengan UMKM. Ya, terima kasih. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Medan dengan saya Reski Maripa Silaban dan teman saya Taruli Buru Tanggang. Dan saya Nigel Adam Marcel Ginting. Sebelumnya Pak, kami mempersilakan Bapak untuk memperkenalkan diri secara singkat saja. Terima kasih. Selamat malam. Nama saya Dr. Sitepu. Usia 50 tahun, pekerjaan PNS. Terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan pertama terkait wawancara ini, apa nama dan jenis usaha yang Bapak buka untuk saat ini? Ya, yang saya buka adalah usaha souvenir dari Kota Bestagi atau oleh-oleh yang menjual pakaian, souvenir, dan lainnya. Itu saja. Terima kasih. Baik Pak, selanjutnya, sejak kapan usaha ini Bapak buka? Bisa Bapak ceritakan sejarah singkat bagaimana Bapak memulai usaha ini? Saya buka sejak tahun 2016, sudah sekitar 5 tahun. Mula-mula saya membuka toko ini menjual souvenir. Setelah berkembang, baru menjual pakaian jadi bermerek Brastagi. Dan akhirnya sampai sekarang perkembangannya menjual beberapa alat-alat mainan untuk anak-anak dan juga pakaian jadi. Itu saja, terima kasih. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, berapa modal awal yang Bapak keluarkan untuk membuka usaha ini, dan apakah modal tersebut dari hasil uang pribadi atau pinjaman? Terima kasih. Modal utama waktu itu adalah sekitar 20 juta. Ini dari KUR, dari BRI, ya, dan sebagian dari uang pribadi. Tamanya tadi dari KUR. Itu saja, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, berapa keuntungan per hari yang kira-kira Bapak dapatkan? Secara normalnya penjualan kira-kira 480.000, bisa sampai 500, kadang-kadang bisa menurun, bisa sampai 300. Tapi kalau ada perayaan seperti Imlek, Hari Raya, Tahun Baru, Hari Besar Agama, Hari Minggu, bisa dapat satu hari bisa 3 juta, 2 juta. Ya, kira begitulah. Kadang-kadang bisa melebihi dari pendapatan normal. Kalau ada hari besar agama, seperti tadi ada Hari Raya Nyepi, Hari Raya Imlek, dan lainnya. Terima kasih. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, keuntungan yang Bapak dapatkan dipergunakan untuk apa saja ya Pak? Menambah barang,
baru menambah pendapatan pribadi dan sebagian sebagai untuk tabungan dan untuk belanja rumah tangga, kemudian untuk keperluan anak sekolah. Itu saja, terima kasih. Baik, Pak. Selanjutnya kami bertanya tentang persediaan. Jadi, kan setiap minggu masuk persediaan ke toko Bapak. Apakah persediaan itu habis setiap minggunya terjual, Pak? Tidak habis karena barang-barang penjualan tidak habis karena situasi pandemi sekarang ini. Pembelian agak menurun dari pembelian tadi, yang membeli sangat menurun dari biasanya karena situasi negara kita COVID-19 saat ini. Jadi, misalnya tadi tidak pandemi, apakah terjual semua, Pak? Ya, semua terjual menurut kalau tahun-tahun 2000 tahun 2020 sebelum pandemi banyak terjual. Semua habis terjual. Ya. Berarti kita doakan saja pandemi segera berlalu ya Pak, Iya, untuk meningkatkan penjualan juga. iya. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak melakukan pencatatan dengan aplikasi, misalnya ada laporan keuangan atau mencatat pembukuan pemasukan dan pengeluarannya bagaimana Pak? Ini masih manual. Buat di buku dicatat masih pakai masih manual buat debit dan kredit, pemasukan dan pengeluaran. Dicatat setiap hari berapa pemasukan dan pengeluaran. Dicatat dalam satu buku, di dalam notebook. Oh iya Pak. Belum pakai aplikasi. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali Ya. Pak. Akan dilanjutkan teman saya. Ya. Oke, Pak. Saat pembelian, metode pembayarannya bagaimana, Pak? Apakah cash atau boleh kredit atau bisa dengan Shopee Pay atau GoPay seperti sekarang ini kan banyak gitu, bisa dari Shopee Pay saja dibayar gitu. Ini pada umumnya kami bayar dengan cash. Tapi ada juga dengan bayar tagihan mingguan. Seberapa laku dikasih, kemudian minggu depan lagi ditagih lagi. Itu biasanya. Kami nanti belanja cash langsung ke Medan, baru ada juga yang menjual dan pembeli kadang-kadang bisa tagihan mingguan yang punya grosir. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam penjualan ini Bapak menggunakan promosi lewat sosial media seperti Facebook, Instagram, atau website, Pak? Selama ini belum ada, semua manual. Belum ada pakai Facebook atau Instagram, Shopee Pay, atau dengan lainnya. Masih manual semua. Ya. Berarti untuk aplikasi seperti Tokopedia atau Shopee belum digunakan juga ya Pak? Iya, belum ada. Semua manual. Belum ada Gojek, Shopee, Tokopedia, atau yang lainnya. Yang di sini hanya cuma ada dengan namanya Goseh. Tapi ini khusus untuk makanan. Di sini belum semarak kali.
Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih. Selanjutnya, pada masa pandemi ini, apa dampaknya terhadap usaha Bapak? Ya, dampaknya sangat buruk sekali. Dampaknya pemasukan sangat menurun. Pembelian dari luar kota sangat menurun. Penjualan pun dari biasanya sangat menurun sekali. Hari besar agama juga, seperti hari Nyepi, hari Raya, Imlek, ini sangat menurun. Biasanya waktu hari raya atau hari besar agama dapat sekitar 3 jutaan. Tapi sekarang hanya laku 500.000 dalam hari Minggu, hari besar agama. Itulah dampaknya tadi. Dampaknya banyak barang-barang jadi menumpuk, jadi beban. Akhirnya kita pun jadi apa? Jadi terbeban mental. Karena pemasukan sangat menurun akibat dampak COVID-19. Terima kasih. Eh, hanya itu saja pertanyaan yang kami sampaikan terkait UMKM Bapak. Apakah ada misalnya saran untuk kami, Pak, anak muda untuk tidak takut memulai suatu usaha gitu, Pak? Ya, saya sarankan setiap usaha pasti ada tantangan. Tantangan itu membuat kita lebih dewasa karena kita sebuah usaha pasti ada tantangan. Malah kita dari tantangan itu kita lebih maju dan lebih dewasa. Setiap ada usaha pasti banyak rintangan dan tantangan, baik dari usaha dana, daya. Kita harus kuat 3D, daya, dana, dan doa. Nah, maka semua kaum milenial jangan takut bikin usaha, pasti sukses. Ya, pasti ada doa dan dana dan dukungan. Makanya jangan takut. Setiap membuat usaha pasti ada untung dan rugi. Pasti dalam keuntungan dan kerugian kita harus membuat dapat hikmatnya suatu usaha itu. Ya, makanya kalau mahasiswa sekarang harus bijaksana dan membuat usaha-usaha baru, membuat lapangan kerja baru. Harus kita dengan usaha kecil bisa lebih besar lagi tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Jangan takut untuk mahasiswa. Pasti kalau mahasiswa Polmed harus berjuang keras. Pasti nanti sukses. Thank you. Amin, Pak. Amin. Amin. Any question? Ini Chris. Dari teman-teman saya, apakah ada ingin menambah? Saya ingin menambahi sedikit. Ya. Terima kasih kepada Bapak sudah bersedia kami wawancarai. Terkait pertanyaan kami tadi juga, karena Bapak belum menggunakan sosial media gitu, saran kami juga supaya Bapak mulai memasukkan usahanya ke sosial media, karena pada masa sekarang ini anak muda gitu pasti nengoknya dari Shopee, Tokopedia, website gitu Pak. Jadi jika Bapak memasukkan usahanya ke Shopee ataupun aplikasi jualan online lainnya, mungkin akan menambah pendapatan untuk Bapak gitu. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya akan laksanakan beli laptopnya. Iya, terima kasih.
Oke Pak, demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sampaikan. Terima kasih atas Ya kan? informasi yang kami dapatkan Pak, dan semangat juga. Kami akan termotivasi dengan usaha Bapak, dan kami akan mencoba memulai usaha setelah ini Pak. Terima kasih. Sekali Lanjutkan. lagi terima kasih Pak. Iya, Terima kasih, Pak. terima kasih. Terima kasih, Pak. Salam. Oke.